Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan alur film dari Iran yang berjudul Muhammad Messenger of God, garapan sutradara Iran bernama Majid Majidi, salah satu sutradara terbaik di Iran. Film ini menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu kedamaian menyelimuti dunia dengan cahaya langit yang menyinari setiap sudut semesta raya. Tanda yang disadari oleh Abdul Muthalib, kakek dari baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai tanda kenabian yang ada pada diri cucunya tersebut. Segera Abdul Muthalib mengetahui bahaya yang akan menghampiri cucunya, karena hal serupa telah dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Dengan bismillah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film diawali dengan pria berkuda dengan penutup kepala yang sedang mencoba menghentikan seorang muslim tua yang hendak disiksa oleh Abu Lahab. Dengan tenang pria berkuda itu menantang siapa saja yang berani menghunus pedang terhadapnya. Ketika semua pandangan orang tertuju pada pria dengan penutup kepala itu, muncullah seorang pria yang terlihat angkuh keluar dari rumahnya. Yang diketahui bahwa pria tersebut bernama Abu Sufyan, salah satu pembesar Arab pada masa itu. Dengan segera Abu Sufyan mengetahui bahwa pria berkuda itu bernama Hamzah Abdul Muthalib, yang lebih dikenal dengan pemburu singa padang pasir. Hamzah dengan segera menekankan lagi agar Abu Sufyan segera membebaskan muslim tua itu. Dengan jengkel Abu Sufyan menuruti permintaan Hamzah, mengingat bahwa Hamzah adalah salah satu jawaranya Mekah. Atuh iyalah, siji jawara, loro tukang nyekeli singa, nek karo Abu Sufyan bisa-bisa ndak saya dikletak gue. Ya wis lah, lanjut maring ceritane. Setelah muslim tua itu bebas, segera Hamzah melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke desa di mana kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit tinggal. Desa dengan diapit dua gunung inilah yang menjadi saksi sejarah. Ketika itu umur risalah kenabian Muhammad baru berumur 7 tahun. Namun kaum musyrikin semakin menjadi-jadi dalam menyakiti kaum muslimin, pemboikotan bahan pangan, dan menutup akses bantuan untuk kaum muslimin. Mereka kaum musyrikin juga melarang orang yang datang ke Mekah untuk masuk ke desa ini. Selama 3 tahun kaum muslimin bertahan di desa ini dengan kelaparan, dan banyak anak-anak kaum muslimin yang jatuh sakit. Tibalah Hamzah di rumah Abu Thalib, yang saat itu ada sepasang kaum muslimin yang sedang meminta nama pada Rasulullah. Setelah itu kemudian Hamzah melaporkan bahwa para suku-suku yang didatangi takut untuk memberikan bantuan. Abu Thalib selaku paman Nabi menjawab dengan optimis bahwa kesusahan yang sedang mereka alami akan segera berlalu. Adegan berlanjut ketika Abu Thalib diundang oleh pembesar Arab di Darun Nadwa untuk membicarakan persoalan dakwah Muhammad. Di Darun Nadwa sendiri kaum kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang merencanakan langkah tepat apa untuk menghentikan dakwah Muhammad. Namun satu hal yang mereka selalu katakan adalah mereka tidak akan bisa memerangi Muhammad. Mereka tidak akan bisa membunuh Muhammad selagi Abu Thalib masih hidup. Setibanya Abu Thalib di Darun Nadwa, Abu Thalib disambut cukup hangat oleh Abu Sufyan dan para pembesar kafir lainnya. Abu Sufyan segera menyampaikan hasil rembukannya kepada Abu Thalib, yang mana Abu Sufyan meminta agar Abu Thalib merayu Muhammad untuk menghentikan dakwahnya, dan Abu Sufyan berjanji akan memberikan apa saja yang Muhammad inginkan. Abu Thalib segera menjelaskan bahwa Muhammad tidak mementingkan harta, wanita, ataupun ketenaran. Semua tidak ada artinya di hadapan Muhammad.
Abu Sufyan kemudian hendak menakuti Abu Thalib dengan cara memperlihatkan tentara lengkap dengan senjata yang siap mati untuknya. Dan setibanya di dalam pabrik pembuatan senjata, Abu Sufyan menekankan lagi terhadap Abu Thalib. Jikalau Muhammad tidak menghentikan dakwahnya, maka ia akan mengucilkan Bani Hashim dan akan menyulut sebuah peperangan. Setelah pertemuannya dengan Abu Sufyan, Abu Thalib pulang ke rumahnya. Ia mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca surat Al-Fil dalam sholatnya. Alur film pun mundur ke belakang, di mana saat itu adalah detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bertepatan dengan penyerangan yang akan dilakukan oleh tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Pada saat itu penduduk Mekah sangat ketakutan, berhamburan riuh tak karuan. Mereka berusaha membawa harta berharganya dan meninggalkan kota Mekah untuk menyelamatkan diri dari ancaman penyerangan yang akan dilakukan pasukan Raja Abraha. Namun berbeda halnya dengan Siti Aminah, ibunda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tetap bersikap tenang dan tidak beranjak dari rumahnya. Ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Dalam situasi yang sangat kacau itu, Abu Thalib segera melaporkan kondisi Mekah pada ayahnya, Abdul Muthalib, pemegang kunci Ka'bah dan sekaligus pemimpin bangsa Arab pada masa itu. Abu Thalib berujar bahwa semua penduduk Mekah tidak ada yang berani berperang, termasuk dirinya sendiri, untuk melawan pasukan Raja Abraha. Kemudian Abdul Muthalib menanyakan keberadaan Aminah yang saat itu hendak melahirkan cucunya. Setelah mengetahui keberadaan Aminah, Abdul Muthalib berpesan pada Abu Thalib untuk menolong orang-orang yang masih berada di sekitar Ka'bah dan meminta satu orang dari negeri Habasyah sebagai juru bicara untuk menghadap Raja Abraha. Berangkatlah Abdul Muthalib dengan ditemani Abu Thalib selaku anaknya dan satu orang sebagai juru bahasa. Setibanya Abdul Muthalib di hadapan Raja Abraha, Raja Abraha meminta agar Abdul Muthalib dan seluruh penduduk Mekah untuk meninggalkan sesembahannya dan tunduk terhadapnya. Kemudian Abdul Muthalib meminta terhadap Raja Abraha agar Raja Abraha dan pasukannya segera pergi dari kota Mekah. Abdul Muthalib akan memberikan seluruh hartanya. Namun jika tidak pergi, Abdul Muthalib tidak akan memberikan apa-apa. Terang saja Raja Abraha tidak terima dengan permintaan Abdul Muthalib. Dengan bangsatnya, Raja Abraha mengancam Abdul Muthalib akan segera menghancurkan Ka'bah dan akan mengubur seluruh penduduk Mekah. Abdul Muthalib tetap bersikap tenang dan berpasrah pada Tuhan pemilik Ka'bah dengan apa yang akan terjadi pada Ka'bah dan juga kota Mekah. Setelah pertemuannya dengan Raja Abraha, Abdul Muthalib kemudian bertawaf dan berdoa meminta perlindungan dari penyerangan yang akan dilakukan oleh Raja Abraha. Tiba-tiba datang burung dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak diketahui dari mana asal burung itu. Di sisi lain, Raja Abraha dan pasukannya hampir sampai di gerbang perbatasan kota Mekah. Namun secara ajaib gajah-gajah mereka berhenti dan tidak mau memasuki kota Mekah. Gajah-gajah mereka malah berjalan mundur. Para prajurit berusaha untuk mengendalikan gajah-gajah mereka. Namun yang ada gajah-gajah mereka memberontak dan sampai menjatuhkan Raja Abraha dari tempat duduknya. Bahkan Raja Abraha hampir terinjak oleh gajah tunggangannya.
aturan madencot pendase ben modar sekalian. Setelah terus pe lanjut pe maring ceritane. Burung-burung yang tadinya terbang di atas Ka'bah dengan serentak terbang menghampiri pasukan Raja Abraha. Dengan kompak burung-burung itu menjatuhkan batu yang membara terhadap seluruh pasukan Raja Abraha. Dan modarlah seluruh pasukan Raja Abraha. Wong songong ya kayak kue akibate lah gitu kan. Ya wis lah lanjut pe maring ceritane. Di malam harinya seorang budak melihat bintang jatuh yang ia yakini bahwa bintang tersebut merupakan tanda pembawa kabar gembira. Malam itu malam yang begitu terang, tidak ada sedikit pun mendung. Dengan cahaya yang memenuhi seluruh sudut semesta raya, para pemuka agama baik Yahudi ataupun Nasrani mengetahui bahwa kejadian-kejadian itu merupakan tanda diutusnya seorang yang akan menjadi penutup para nabi dan rasul sebelumnya. Seorang utusan yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Pada malam itu Abdul Muthalib sedang bermunajat di atas Ka'bah. Abdul Muthalib merupakan seseorang yang tetap berpegang teguh pada ajaran Ibrahim. Ia mengetahui bahwa cahaya itu merupakan tanda akan munculnya seorang nabi. Segera Abdul Muthalib pulang ketika melihat cahaya itu menuju ke rumah Aminah, yang pada saat itu hendak melahirkan cucunya. Abdul Muthalib pun merasa heran dengan hancurnya patung-patung yang ada di dalam Ka'bah dan mendapati air sumur Zam-Zam yang melimpah ruah. Ia meyakini bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan tanda suatu keberkahan. Setibanya di rumah Aminah, ia melihat cahaya yang begitu terang ada di dalam rumahnya. Ia mendapati bahwa Aminah telah melahirkan dengan ditemani wanita yang cantik dan rupawan. Tidak diketahui siapakah mereka. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Untuk merayakan kelahiran cucunya, Abdul Muthalib mengundang warga untuk makan dan memberi mereka beberapa hadiah. Hal tersebut sangat tidak disukai oleh Abu Lahab sebagai anaknya. Di tempat lain, pembesar Yahudi yang dipimpin oleh Ismail sedang membicarakan cahaya tanda kenabian yang semalam mereka lihat. Kebanyakan dari mereka menyangkal akan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa tidak ada rasul baru setelah Musa. Sebagian lagi percaya bahwa tanda tersebut merupakan diutusnya seorang nabi dan rasul. Ismail kemudian menyampaikan terhadap para sesepuh Yahudi bahwa cahaya nabi itu berasal dari kota Mekah, dan ia akan menyelidiki setiap bayi yang baru lahir di kota Mekah. Dengan catatan mereka akan mengimani nabi tersebut jika bayi itu dari golongan Yahudi, dan akan membunuhnya jika bukan dari golongannya. Adegan berlanjut ketika salah satu ketua suku sedang memberi nama untuk seorang anak. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab pada waktu itu dengan memberi nama anak-anak mereka dengan nama kesukuan atau nama patung sesembahan mereka. Dan tibalah giliran Abdul Muthalib untuk memberi nama cucunya. Diberikanlah bayi yang sedang digendong Aminah terhadap Abdul Muthalib untuk diberikan nama. Ketika semua orang memberi nama anak-anak mereka dengan nama kesukuan, namun Abdul Muthalib adalah orang yang mengimani ajaran pendahulunya, yaitu ajaran Nabiullah Ibrahim. Abdul Muthalib berjalan menuju Hajar Aswad dan bertabaruk, batu surga yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, dan mengharap berkahnya. Sebelum memberi nama cucunya, Abdul Muthalib meminta petunjuk terlebih dahulu dengan bertabaruk di dalam Ka'bah. Setelah meminta petunjuk, Abdul Muthalib berjalan menuju podium untuk segera mengumumkan nama cucunya tersebut.
Dengan pengetahuannya, Abdul Muthalib memberi nama cucunya tersebut dengan nama Muhammad. Semua orang yang hadir protes dengan nama Muhammad, nama yang terlalu asing bagi mereka. Nama yang sekali tidak terdapat pada patung-patung mereka. Dalam kekacauan itu, Abu Thalib segera maju ke depan dan menegaskan bahwa ayahnya telah selesai memberikan nama dan tidak bisa merubahnya lagi. Namanya sudah ditetapkan dengan nama Muhammad. Muhammad.